Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Sebuah program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan mempersiapkan pelayanan kita untuk adik-adik yang kita layani. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, menemukan pesan-pesan utama yang kita bisa sampaikan kepada adik-adik, juga menemukan ide di tiap kelas bagaimana kita menyampaikan pesan itu. Sebelum kita bersama-sama melanjutkan seluruh proses ini, kita berdoa dulu yuk, minta pimpinan Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami siap ya Tuhan untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan kami. Maka ya Roh Kudus kuasailah setiap kami lebih lagi sehingga kami boleh dituntun, menemukan pesan firman Tuhan, menemukan ide penyampaiannya, dan terlebih kami boleh juga bertumbuh bersama sebelum kami melayani adik-adik. Kami siap, tuntunlah kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini, kakak-kakak, kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Samuel mengurapi Daud. Berpaut pada 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita akan menggali firman Tuhan dan menemukan pesan-pesan apa yang bisa kita sampaikan dari tema Samuel mengurapi Daud ini. Sudah ada bersama-sama dengan kita Kakak Pendeta Santi yang akan menolong kita menggumuli 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13 ini. Silakan Kakak Pendeta Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra, dan saya mau mengajak kita semua menyiapkan kitab kita. Kita membuka 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, dan saya membaca untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya ia akan membunuh aku?" Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anak yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju
Rama. Kakak-kakak sekolah minggu, saya mengajak kita untuk melihat ayat 7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata. Apa maksudnya? Yang tampak di permukaan dengan berbagai penilaian, berbagai anggapan, berbagai pandangan kita sebagai manusia yang tidak jarang tidak dapat utuh seperti Tuhan melihat. Manusia bisa saja terjebak hanya melihat fisik atau standar menurut selera masing-masing, menurut pandangan kita masing-masing. Namun Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Terutama dalam konteks bacaan kita, dalam proses pemilihan Daud sebagai raja menggantikan Saul. Pada ayat 1 sampai ayat 2, tampaknya Samuel bersedih, berduka cita karena Saul. Tuhan menolak Saul sebagai raja. Apa alasannya? Kalau kita melihat 1 Samuel pasal 15 ayat 11a, lalu kemudian ayat 24 sampai 26, kita bisa melihat di sana. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Lalu kemudian ayat 24 sampai 26, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataan-Mu. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Jadi jelas ya, mengapa Saul lalu kemudian ditolak. Karena Saul tidak mendengarkan perintah Tuhan. Lalu Tuhan mengutus Samuel untuk mencari pengganti Saul. Dan tampaknya Samuel memang bersedih, berduka. Itu di di pasal 16 ayat 1 kembali ditegaskan ya, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul ya. Jadi Samuel bahkan berduka cita karena Saul. Namun Tuhan tetap mengutus Samuel untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Ia harus pergi ke rumah Isai, orang Bethlehem, sebab di antara anak-anaknya ada yang akan Tuhan tetapkan sebagai seorang raja. Mendengar itu Samuel merasa takut. Coba kita lihat di ayat 2. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Ya. Jadi mendengar perintah Tuhan itu Samuel merasa takut, sebab nanti dengan perginya untuk tugas tersebut, ia takut Saul akan membunuhnya. Di ayat selanjutnya Tuhan berfirman kepada Samuel, firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, jadi misinya sebetulnya apa? Mau datang ke rumah Isai, menetapkan salah satu dari anak-anak mereka menjadi raja, atau mempersembahkan korban kepada Tuhan? Apakah Samuel terkesan diajak untuk berbohong? Tidak. Sebab Samuel datang selain untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja, juga ia datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya. Ketika Samuel akhirnya tiba di Bethlehem, para tua-tua mendapatkannya dan dengan gemetar berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Ya. Jawabnya, ya, benar. Apa yang dimaksud kata selamat di sana? Kata selamat, keselamatan dalam bahasa Ibrani bermakna damai. Artinya selamat ataupun keselamatan itu bukan sekedar pengertian secara fisik, melainkan kedamaian yang utuh dalam diri manusia. Cerita berlanjut, Samuel pun berjumpa dengan Isai dan anak-anak laki-lakinya.
Di awal Samuel sempat terpikir bahwa Eliab yang akan dipilih menjadi raja. Samuel memakai penilaiannya melihat Eliab mungkin ya, entah itu perawakannya atau lain-lainnya. Namun justru bukan itu yang ditetapkan oleh Tuhan. Sampai kemudian setelah ketujuh anaknya laki-laki ya lewat di depan Samuel, dan tujuh-tujuhnya bukan itu yang ditetapkan oleh Tuhan, dan akhirnya ditetapkan oleh Tuhan adalah anak bungsu. Jelas itu mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Isai maupun Samuel. Namun itulah yang ditetapkan oleh Tuhan. Dikatakan di sana di ayat 12, ia kemerah-merahan ya. Tampaknya yang dimaksud adalah Daud ya, bertepatan juga sebagai anak bungsu, masih begitu muda. Namun lagi-lagi penilaian Tuhan adalah penilaian yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Ia melihat hati. Manusia tidak jarang terburu-buru memberikan penilaian, bahkan menjatuhkan penilaian final ya kepada orang lain berdasarkan pandangan penilaian manusia yang terbatas. Dari sini kakak-kakak kita menuju tujuan di setiap kelas. Kelas batita balita, anak mengetahui bahwa Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Di kelas kecil, anak mau belajar untuk memandang orang bukan dari fisiknya, melainkan dari hati seperti Tuhan. Dan di kelas besar, anak mau belajar untuk memandang orang bukan dari fisik, melainkan hati seperti Tuhan memilih Daud. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi yang sudah menolong kita bersama-sama memahami 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13 di bawah tema Samuel mengurapi Daud. Nah, kita akan menemukan ide-ide yang bisa kita gunakan untuk menyampaikannya di kelas-kelas. Mari kita akan mengikutinya, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program bekerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang merenungkan tema Samuel mengurapi Daud dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Kita sudah ditolong oleh Kakak Pendeta Santi untuk menemukan pesan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita menemukan ide-ide penyampaiannya di tiap kelas. Kita awali dari kelas Batita Balita. Ada Kak Wawan. Kak Purnawan ini adalah pelayan yang luar biasa. Ada perenungan harian footprint yang dia produksi bersama rekan-rekan. Dan ada banyak ide pasti menarik nih ya. Langsung saja Kak Wawan, silakan. Hai, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenankanlah, nama saya Purnawan Kristanto yang berpelayanan di Footprints Ministry, yang aktivitas utamanya adalah menerbitkan renungan harian untuk anak-anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan metode penyampaian cerita untuk kelas balita. Adapun tujuan pembelajaran untuk kelas ini adalah agar anak mengetahui bahwa Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Lalu untuk pembukaan, siapkanlah minyak untuk rambut. Kakak-kakak bisa memanfaatkan minyak rambut bayi. Lalu di awal sekolah minggu, tunjuklah seorang anak menjadi ketua kelas. Undanglah dia maju, lalu tuangkan minyak di atas kepalanya. Jelaskan kepada anak-anak bahwa kakak sedang mengangkatnya menjadi pemimpin atas mereka.
tindakan mengurapi adalah menuangkan minyak di atas kepala seseorang. Orang yang diurapi ini akan menjadi pemimpin. Nah, dalam cerita ini Samuel mewakili Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Nah, untuk metode cerita, kakak dapat memakai alat peraga dengan mengeprint tokoh-tokoh dalam cerita ini, yaitu Samuel, Isai, Abinadab, Eliab, dan Daud. Hal ini akan memudahkan kakak-kakak bercerita karena pada usia balita mereka membutuhkan visual yang menarik. Untuk itu kakak dapat mengunduh pola ini dari Google Drive. Tautannya dapat dilihat pada link deskripsi pada video ini. Jika sekolah minggu masih berlangsung daring, kakak dapat memutarkan video animasi yang sudah saya buat ini. Yuk kita lihat videonya. Anak lelaki termuda. 1 Samuel 16 ayat 1-13. Tuhan menyuruh Samuel ke rumah seorang pria bernama Isai untuk memilih raja yang baru. Ketika Samuel melihat ketujuh anak laki-laki Isai, Tuhan berkata, "Jangan lihat betapa tingginya atau tampannya mereka." "Apakah hanya ini anak-anakmu?" tanya Samuel. "Anakku yang paling kecil sedang mengembalakan domba. Namanya Daud." Tuhan memberitahu Samuel, "Daudlah yang kupilih." Tuhan tidak peduli apakah kamu tinggi atau pendek, atau matamu berwarna biru, coklat, atau hitam. Dia hanya ingin kamu mempunyai hati yang mengasihinya. Nah, file video ini juga sudah saya masukkan ke dalam Google Drive. Selain diputar secara daring, video ini juga dapat dikirim lewat grup WA, supaya anak-anak dapat mengingat kembali cerita hari ini. Lalu untuk aktivitasnya, kakak dapat mengunduh lembar aktivitas ini, lalu membagikannya kepada anak-anak. Ajak anak-anak membantu Samuel menemukan bayangan Daud. Setelah itu, ajak mereka melengkapi wajah keluarga Isai dengan memberi mata, hidung, dan wajah. Untuk alternatifnya, kakak juga dapat mengajak anak mewarnai gambar, yaitu gambar Samuel yang sedang mengurapi Daud. Nah, demikian usulan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kakak-kakak. Selamat mempersiapkan diri untuk mengajar anak-anak. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Makasih banget Kak Wawan sudah menolong kita menemukan ide untuk adik-adik di kelas Batita-Balita. Kita akan lanjut ke kelas yang lain, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema Samuel mengurapi Daud. Dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan menemukan ide di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3. Gimana nih? Apa yang bisa kita gunakan? Ide-ide apa nih? Sudah hadir bersama-sama, ada Kak Abraham. Kak Abraham adalah calon pendeta GKI. Silahkan Kak Abraham. Halo kakak-kakak semua, kakak guru sekolah minggu. Saya Abraham Monangan dan di sini kita akan sama-sama untuk membahas tentang persiapan sekolah minggu kelas kecil. Nah, kakak-kakak, untuk tema kita yang akan kita bahas itu judulnya Samuel mengurapi Daud.
Nah, bacaan Alkitab yang kita ambil adalah dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita firman-Nya seperti apa ataupun tentang aktivitasnya, kita akan melihat dahulu tentang tujuannya. Nah, untuk tujuannya itu yang pertama ada anak mengetahui bahwa Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Jadi nanti selama cerita firman Tuhan, kakak boleh tuh membahas secara detail tapi dengan sederhana bagaimana Tuhan mengurapi Daud sehingga Daud menjadi raja, dimulai dari Tuhan yang berfirman kepada Samuel, lalu ketakutan Samuel terhadap Saul, namun Tuhan menguatkan Samuel sehingga Samuel juga pergi ke keluarga Isai untuk menemui anak-anaknya. Lalu juga ada bagaimana kita melihat Samuel itu bertemu dengan anak-anaknya Isai, lalu juga ada Samuel yang sempat terjebak dengan pikirannya sendiri untuk melihat seorang dari tampilan fisiknya, namun Tuhan menegur Samuel, dan akhirnya Samuel bertemu dengan Daud, dan akhirnya Tuhan berfirman bahwa Daudlah yang Tuhan pilih, sehingga Daud menjadi raja yang diurapi untuk Israel. Lalu juga setelah itu, kakak-kakak bisa merefleksikannya kepada adik-adik sekolah minggu, dengan tujuan yang kedua, yaitu anak mau belajar untuk memandang orang bukan dari fisik, melainkan dari hati, seperti Tuhan memilih Daud. Nah, di sini kakak bisa merefleksikan dari cerita Daud yang menjadi raja ini bahwa kita sebagai manusia ketika melihat sesama manusia lain itu harus belajar dari cerita ini bahwa tidak melihat orang secara fisik maupun secara identitasnya. Misalkan seperti Daud ini anak bungsu atau mungkin dia dari keluarga A, dari keluarga B, tapi kita harus memandang seseorang dari hati sama seperti Tuhan yang memandang Daud dari hatinya dan bukan dari tampilan fisiknya. Kira-kira begitu kakak. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas soal aktivitas nih. Aktivitasnya cukup menarik kakak untuk sekolah minggu kelas kecil, yaitu nama aktivitasnya adalah Cermin Tuhan. Nah, apa sih itu Cermin Tuhan? Jadi nanti ada prosedurnya juga. Nanti Cermin Tuhan itu adalah aktivitas yang bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu menggambar sebuah cermin tentunya. Nah, jadi melalui aktivitas Cermin Tuhan ini, anak-anak atau adik-adik sekolah minggu akan diajak untuk semakin memantapkan tujuan awal untuk tidak memandang orang lain melalui fisik, melainkan dari hati. Nah, bagaimana sih kakak aktivitasnya itu? Jadi alat-alat atau bahan-bahan yang dibutuhkan itu cukup sederhana kakak, yaitu ada kertas HVS dan juga bisa spidol warna-warni atau bisa pulpen juga. Pulpen warna-warni juga boleh, ataupun pensil warna atau mungkin krayon juga kalau ada silakan dipakai. Lalu setelah kita sudah menyiapkan alat dan bahannya untuk adik-adik sekolah minggu juga, langkah pertama yang kita lakukan adalah ajak adik-adik sekolah minggu untuk menggambar sebuah cermin dan hias dengan spidol atau pensil warna. Nah, bentuk cerminnya ini bebas ya kakak ya, seperti yang kakak bisa lihat ditampilkan di sini, mau lonjong, mau bulat, atau mau cermin yang ada pegangannya, pokoknya sekreatif adik-adik sekolah minggu. Bisa kakak arahkan sebebas mungkin. Nah, setelah adik-adik itu menggambar sebuah cermin, langkah keduanya adalah perintahkan adik-adik sekolah minggu untuk menuliskan ayat yang ada di cerita firman Tuhan hari ini, yaitu manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuliskan kutipan ayat ini di dalam cermin ya kakak. Jadi setelah adik-adik menggambarkan cermin, kakak boleh meminta adik-adik untuk menuliskan ayat ini di tengah-tengah cerminnya, seperti yang bisa. Lalu setelah itu ajak adik-adik untuk berefleksi melalui pertanyaan-pertanyaan yang kakak lemparkan. Misalkan adik-adik coba lihat ke cermin yang sudah digambar, terus adik-adik bertanya apa cerminnya berubah, ternyata masih sama ya. Terus misalkan ajak coba adik-adik coba pasang-pasangan, berdua-berdua, ganti-gantian, coba giniin cerminnya ke temennya, apakah berubah cerminnya? Ternyata nggak berubah ya. Nah, jadi melalui aktivitas ini adik-adik itu tahu bahwa masing-masing manusia itu tidak bisa dinilai dari tampilan fisiknya. Nah, jadi cermin Tuhan itu mengajarkan kita bahwa Tuhan melihat seseorang itu dari hati. Begitu pula kita. Tuhan mau kita dalam kehidupan sehari-hari melihat seseorang itu dari hatinya. Cermin Tuhan itu tidak akan berubah karena Tuhan tidak melihat fisik atau identitas kita. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat setiap hal-hal baik yang kita lakukan, dan ketika kita melihat sesama kita, ketika adik-adik sekolah minggu melihat sesama teman-temannya,
cermin Tuhan tidak akan berubah dan juga Tuhan akan selalu menyayangi kita ketika kita mau melihat orang dari hatinya dan bukan dari fisiknya. Kira-kira begitu kakak-kakak untuk persiapan sekolah minggu kelas kecil kita kali ini. Terima kasih dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Abraham untuk ide-ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Kita akan juga mendengarkan nanti di kelas besar apa-apa ide yang akan kita bisa gunakan. Tapi sebelumnya, mari ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas tema Samuel mengurapi Daud dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Kelas batita sudah, kelas kecil sudah, saatnya kelas besar. Mari kita bersama simak ide-ide apa saja yang bisa kita gunakan di kelas besar. Kak Yonatan ini akan berbagi banyak hal pasti. Mari kita ikuti ya, apa-apa idenya. Silakan Kak Yonatan. Halo kakak-kakak semua, bertemu lagi dengan saya Yonatan dari GKI Perumnas Tangerang. Nah kakak-kakak, hari ini saya akan mencoba berbagi metode untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu untuk yang kelas besar dengan tema Samuel mengurapi Daud yang didasarkan dari 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai dengan 13. Nah, untuk menyampaikan firman-Nya kita mesti tahu dulu nih tujuan dari penyampaian firman-Nya. Secara kognitif, mungkin anak mengetahui bahwa Tuhan mengutus Samuel untuk merapi Daud menjadi raja. Jadi anak-anak diminta agar tahu nih bahwa Samuel nih mencari Daud. Tapi bukan Samuel yang menjadikan dia raja, tapi menjadikan Daud raja, tapi Tuhanlah yang memintanya. Nah, terus secara afektifnya, karena ini kelas besar, kita harus menekankan juga ya kakak-kakak bahwa anak belajar untuk memandang orang bukan dari fisik saja, tapi melainkan dari hati, seperti Tuhan memilih Daud. Saya menebalkan memandang orang bukan dari fisik, melainkan dari hati gitu ya. Itu yang paling penting untuk hari ini. Jadi supaya anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu, nggak selalu membeda-bedakan temannya gitu ya, tapi semua sama di mata Tuhan. Semua memakai yang mau yang jelek, mau yang kurus, mau yang seperti apapun itu semua sama di mata Tuhan. Tuhan nggak memilih berdasarkan fisiknya. Kita langsung saja ke metode tawarannya. Tawaran yang ingin saya tawarkan adalah dengan metode bercerita sambil bermain gitu ya. Gimana caranya? Caranya adalah kita bercerita tapi bermain peran. Jadi kita sebagai orang-orang yang ingin membantu Samuel untuk mencari raja baru. Di awal kita langsung mengatakan bahwa waktu itu raja Israel sedang mencari raja baru karena raja sebelumnya Saul telah meninggalkan Tuhan. Saul udah nggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan firmankan. Nah, Samuel diminta Tuhan nih. Bapak Samuel diminta Tuhan untuk mencari raja baru untuk Israel. Karena itu, adik-adik semua mau bantu nggak Bapak Samuel untuk mencari raja barunya? Mau ya? Oke. Kayak gitu kakak-kakak kira-kira. Selanjutnya, nah kira-kira kita harus mencari raja baru Israel tuh di mana ya? Samuel bingung nih Bapak Samuel. Oh, kita bisa mencari ke sekolah. Benar gak ya ke sekolah?
Zaman dulu belum ada sekolah, berarti belum bisa ke sekolah nih. Atau mungkin ke mall. Wah, sekolah aja belum ada, apalagi mall ya, adik-adik semua. Mana ada raja di mall? Hmm, Bethlehem. Kayaknya pernah dengar ya Bethlehem itu di mana ya? Oh iya, jadi ada satu kota kecil namanya Bethlehem. Nah, Tuhan, di bacaan kita, Tuhan meminta Samuel, Bapak Samuel, untuk mencari raja di Bethlehem. Oke, kalau gitu sekarang kita pergi ke Bethlehem ya. Ada siapa ya kira-kira di Bethlehem ya adik-adik semua? Nah, kita langsung menuju ke sini, kita langsung mengatakan bahwa ternyata di Bethlehem itu ada Bapak Isai. Nah, Tuhan meminta Bapak Samuel untuk mencari raja dari anaknya Bapak Isai. Wah, Bapak Isai punya 7 anak nih, adik-adik semua. Anak-anaknya kuat-kuat, hebat-hebat semua. Kira-kira dari 7 anak itu siapa yang menjadi raja ya? Ada yang tahu nggak? Nih, kakak kasih clue ya. Clue-nya adalah, wah, nih ada 7 anak. Wah, kira-kira gini nih, 7 anak nih. Jadi kita di sini main games-nya, gitu ya. Kita mengajak adik-adik kita menebak kira-kira anak keberapa yang menjadi raja ya. Ternyata anak-anaknya bapaknya Isa ini hebat-hebat. Ada yang kuat kayak anak nomor 1, Abinadab gitu ya. Terus ada juga yang ganteng, ada yang pinter, ada juga yang wah jago perang juga. Wah kalau gitu ini ditombak gitu ya, ada yang pakai pedang. Mungkin kakak-kakak anak-anaknya Isa enggak seperti ini, tapi saya menggambarkan bahwa 7 anak ini hebat-hebat gitu, terlihat bagus semua di mata. Kalau kita bilang jago perang semua kan mereka nggak akan bisa menerimanya gitu ya, nggak akan ngerti gitu untuk anak-anak. Tapi kita bisa kasih tahu bahwa ternyata orang-orang yang sering dipandang adalah orang-orang yang orang-orang kuat, orang-orang ganteng, orang-orang pinter kayak gitu ya kakak-kakak. Jadi kriterianya kayak gitu nih. Nah, terus kita lanjutin, kira-kira siapa ya? Nah, kita tanya satu-satu dari 7 anak. Kira-kira siapa yang jadi raja ya? Anak keberapa ya? Apakah yang jadi raja anak yang kuat? Bener gak? Misalkan kita panggil satu anaknya gitu ya. Atau siapa? Nah, kita tanya satu-satu, pasti kan pada jawab. Ini mengundang anak untuk aktif juga supaya nggak bosen anak-anaknya. Nah, setelah itu kita langsung bilang, wah ini dia saatnya. Ternyata yang menjadi raja itu dari 7 ini adalah tidak ada. Ternyata nggak ada yang dipilih Tuhan menjadi raja adik-adik semua gitu ya. Loh, terus gimana? Tuhan kok nggak milih yang kuat aja ya? Kenapa nggak milih yang ganteng, yang pinter gitu ya buat jadi raja? Atau yang jago perang biar bisa menang lawan semua musuh-musuh Israel gitu? Terus siapa yang dipilih oleh Tuhan gitu ya? Nah, di sini kita baru kasih tahu bahwa ternyata adik-adik semua yang dipilih Tuhan adalah anaknya yang satu lagi. Anak yang paling kecil, yang kurus, yang jaga domba, yaitu namanya Daud. Wah, ternyata dari semua kakak-kakaknya yang badannya hebat, kuat-kuat, pinter-pinter, hebat-hebat, gede-gede badannya cocok jadi raja, ternyata yang dipilih untuk menjadi raja oleh Tuhan adalah Daud adik-adik semua. Kira-kira gitu ceritanya. Terus akhirnya Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Gitu. Nah, setelah menyampaikan kisah Alkitab, kita harus ada refleksinya kakak-kakak. Refleksinya adalah kita nanyain ke adik-adik kita semua, anak-anak sekolah minggu kita semua. Pernah nggak nilai orang dari penampilannya gitu ya? Jadi kita tanya, kalian pernah nggak sih nggak mau temenan sama yang teman kita yang kulitnya hitam, atau nggak mau temenan sama yang badannya gemuk gitu karena takut dipukul atau gimana gitu ya? Atau pernah nggak adik-adik semua takut sama guru, kelihatannya galak gitu ya? Pernah nggak kelihatannya mukanya serem, galak gitu ya? Padahal harusnya enggak gitu ya. Nah, di situ kakak-kakak bisa saling sharing, terus menyampaikan pesan bahwa ternyata enggak muka seram gitu ya atau badan besar itu enggak selalu seperti yang kita kira. Terkadang ada yang kelihatannya seram ternyata baik, tapi ada yang terlihat baik tapi ternyata memiliki sisi jahat dalam dirinya. Setelah menyampaikan refleksi ini, baru kita kasih take home message-nya nih, kita berikan kesimpulan bahwa jangan menilai orang dari penampilannya aja gitu ya. Badan besar bukan berarti dia suka mukul gitu. Badan kecil bukan berarti ia lemah. Kulit hitam bukan berarti dia penjahat. Biasanya kan kalau kulit hitam dibilangnya jahat gitu ya, galak gitu ya. Terus kulit putih bukan berarti dia berhati lembut gitu ya. Kita harus bilang bahwa harus menilai orang bukan hanya dari penampilan aja gitu ya. Akan tetapi baik buruknya seorang dapat dinilai melalui perbuatannya. Jadi
kalau kita harus menyampaikan ke adik-adik kita, jangan berdasarkan penampilannya, tapi kita harus lihat nih apakah dia baik atau enggak dari perbuatannya. Kira-kira gitu kakak-kakak yang bisa saya sampaikan untuk metode ceritanya. Semoga bermanfaat untuk kakak-kakak semua. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banget Kak Yonatan sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas besar. Sudah selesai deh semuanya. Semoga kakak-kakak diberkati dalam perenungan firman Tuhan, menemukan pesannya, juga ide-ide penyampaian di tiap kelas. Dan silakan mengolahnya, mengembangkannya, memodifikasinya, dan terlebih hiduplah dalam firman sebelum kita menyampaikan kepada adik-adik. Demikianlah episode kali ini. Kita tutup dalam doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Makasih ya Tuhan karena kami boleh mempersiapkan diri dan setiap apa yang boleh kami temukan dalam persiapan bersama ini benar-benar kami boleh olah dan kami kembangkan. Terima kasih, diberkatilah setiap kakak-kakak dimanapun mereka berada dalam pelayanan mereka. Kami siap melayani Tuhan dalam Kristus. Amin. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.